Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Mas Reksa. Hari ini Mas Reksa akan menemani teman-teman seperti biasa belajar bahasa Indonesia di pertemuan keempat atau sebenarnya pertemuan ini pertemuan terakhir nih teman-teman. Jadi hari ini kita nggak ada materi baru ya teman-teman. Kita akan review dari pertemuan satu, pertemuan 2, dan pertemuan 3 bersama Mas Reksa pastinya. Oke, jadi hari ini review apa aja nih Mas? Nah, yang pertama kita akan review pertemuan pertama nih. Teman-teman pasti pasti masih ingat ya, pertemuan bab puisi. Pertemuan pertama ya. Pertemuan kedua itu tentang teks fiksi. Pertemuan ketiga tentang wawancara dan kalimat efektif. Nah, di sini Mas Eksa sebenarnya nggak mau panjang lebar karena Mas Eksa juga berharap teman-teman juga baca sendiri juga ya modulnya, dan di sini Mas Iksa nggak mau panjang lebar biar videonya nggak terlalu lama gitu ya. Nanti Mas Iksa akan review materinya sekilas-sekilas nih, menggali ingatan teman-teman agar lebih ingat lagi sebelum nanti ujian ya teman-teman. Oke, yang pertama, nah ini yang pertama, pertemuan pertama ini tentang puisi. Nah, Mas Iksa akan review lagi nih tentang pengertian puisi, unsur-unsur dalam puisi, lalu jenis puisi, struktur puisi, dan cara menulis puisi. Oke, Mas Iksa mau ngingetin teman-teman nih, puisi ini adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima, serta penyusunan larik dan baitnya. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, puisi ini adalah sastra. Nah, sastra ini adalah karya tulis ya, tulisan gitu. Nah, si puisi ini dia karya sastra lama teman-teman, jadi masih ada aturannya gitu. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini ada dua ya, teman-teman. Diingat-ingat lagi, ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ada diksi, ada daya bayang atau imaji, lalu ada gaya bahasa atau majas, ada bunyi, ada rima ya. Rima ini yang akhiran bunyinya sama ya, teman-teman. Terus juga ada ritme dan tema. Lalu unsur intrinsiknya ada tiga nih teman-teman, unsur aspek historis, aspek psikologis, dan juga aspek religius. Kita lanjut ke jenis puisi. Nah, yang tadi Mas Eksa bilang, jenis puisi ini ada dua ya teman-teman, puisi lama sama puisi baru. Sebenarnya pada awal itu puisi itu cumanya ada puisi lama, tapi karena perkembangan zaman ada puisi baru gitu ya. Puisi lama ini puisi yang masih terikat oleh suatu aturan yang tadi Mas Eksa sebutin tuh ada rimanya, terus juga ritmenya dan sebagainya. Lalu untuk puisi baru ini dia tidak punya aturan yang baku nih teman-teman, tidak terikat oleh aturan dan bentuk yang lebih bebas nih teman-teman daripada puisi lama. Nah, lanjut ke struktur puisi nih. Struktur puisi ada 9. Yang pertama tema, lalu ada rasa, ada nada, ada tujuan, diksi ya, pemilihan kata, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan juga rima atau irama, atau akhiran bunyi ya teman-teman. Nah, cara menulis puisi. Cara menulis puisi ini ada 4 langkahnya. Sebenarnya cara menulis puisi ini langkahnya nggak harus plek kayak gini ya teman-teman. Ini aturannya seperti ini, tapi teman-teman bisa dikembangkan lagi. Biasanya teman-teman menulis puisi itu kayak gimana sih langkah-langkahnya. Tapi umumnya kayak gini nih teman-teman. Yang pertama, pasti tentuin dulu judul dan temanya. Karena tema ini adalah yang mendasari puisi teman-teman, dan juga judul ini yang menggambarkan isi puisi teman-teman gitu. Yang kedua, itu menentukan kata kunci. Nah, di sini nanti teman-teman misalkan mau bahas tentang pendidikan, teman-teman kumpul ini semua kata yang berhubungan dengan pendidikan. Misal belajar, mimpi, atau mungkin langit, bintang, atau buku, dan sebagainya. Lalu selanjutnya menggunakan gaya bahasa. Dan yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Oke, tadi materi puisi segitu aja teman-teman. Kita lanjut review ke pertemuan kedua, yaitu teks fiksi. Nah, teks fiksi ini ada pengertian teks fiksi, ciri-ciri teks fiksi, jenis teks fiksi, unsur intrinsik teks fiksi, dan juga tokoh dalam teks fiksi.
Yang pertama, pengertian teks fiksi ya. Teman-teman pasti udah dengar kata fiksi, dan kata fiksi ini artinya adalah fiktif atau khayalan atau imajinasi, tidak nyata. Nah, teks fiksi ini adalah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan yang dibuat oleh pengarangnya. Jadi, ceritanya ini tidak nyata, teman-teman. Ini hanya khayalan oleh suatu pengarang atau teman-teman gitu. Lanjut ke ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama nih, seperti biasa, karena fiksi bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Yang kedua, kebenarannya relatif atau tidak mutlak ya, teman-teman. Menggunakan bahasa konotatif atau bukan sebenarnya. Tidak memiliki sistem panika penulisan yang baku. Umumnya menyasar pada emosi atau perasaan pembaca secara perasaan, bukan logika ya, teman-teman. Dan yang terakhir, pasti ini ada di semua teks bahasa Indonesia, yaitu terdapat amanat atau pesan moral tertentu. Lalu jenis-jenis teks fiksi nih, yang pertama ada dongeng. Nah, dongeng ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang dikaitkan dengan pendidikan moral agar anak-anak berperilaku baik. Jenis dongeng ada 5 ya, teman-teman. Ada fabel, ada legenda, ada mitos atau mite, lalu ada sage, dan ada parabel. Nah, di sini kalau fabel ini tentang hewan gitu ya, teman-teman. Terus tentang mitos ini yang benar-benar nggak terjadi, benar-benar mitos gitu, cuma omongan doang gitu. Terus legenda juga cerita turun temurun gitu. Dan selanjutnya, oke, lanjut kita ke novel. Novel ini adalah cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, dan juga ceritanya juga kompleks. Jadi novel ini kalau misalnya teman-teman tahu novel Laskar Pelangi dan lain-lain, itu contoh dari novel. Nah, kalau si cerpen ini dia adalah versi singkatnya dari si novel nih, teman-teman. Jadi dia bisa dibaca dalam waktu singkat. Lanjut ke roman. Nah, roman ini adalah cerita fiksi yang menggambarkan tentang hubungan cinta atau romansa. Nah, cerita jenaka, kelucuan, dan kecerdikan para tokoh utama yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Contohnya nih si Kabayan gitu ya. Cerita rakyat ini nggak beda jauh sama legenda atau jenis dongeng yang namanya legenda. Dia adalah cerita yang turun-temurun diceritakan dan dikisahkan tentang suatu legenda dari suatu daerah. Misalkan legenda Prambanan atau legenda Batu Menangis, Tangkuban Perahu, lalu Malin Kundang. Nah, itu kan khas dari Sumatera ya, Malin Kundang. Oke, tentang unsur intrinsik teks fiksi. Ini ada seperti biasa teman-teman, ada tema, ada tokoh, penokohan, alur, latar, dan juga amanat. Tokoh teks fiksi ada 2 teman-teman. Ada tokoh utama sama tokoh penengah. Tokoh utama ini protagonis sama antagonis. Tokoh penengah ada tokoh yang tritagonis. Oke, lanjut kita ke wawancara. Ini adalah materi paruh 1 di pertemuan pertama, kalau teman-teman masih ingat. Jadi kita review-review lagi nih, teman-teman. Oke, pengertian wawancara. Wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan atau ahli untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Persiapan wawancara. Ini stepnya seperti ini, teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan ada step lain. Jadi umumnya itu seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama nih, menentukan topik wawancara. Yang kedua, memilih narasumber ya, teman-teman. Lalu ada menulis daftar pertanyaan, lalu membuat janji dengan narasumber. Daftar pertanyaannya, nih diingat-ingat ya teman-teman, ada adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tahapan wawancara ada tahap pembukaan, tahap inti, tahap akhir. Intinya, tahap pembukaan ini teman-teman perkenalan, tahap inti teman-teman mengajukan pertanyaannya, dan tahap akhir teman-teman mengucapkan terima kasih. Dan juga penutup ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kalimat efektif. Nah, ini kalimat efektif ini materi yang cukup banyak. Jadi, sebenarnya Mas Eksa ini berharap banget teman-teman bisa paham dan mengerti di
bab ini ya, kalimat efektif. Karena nggak cuma buat teman-teman kelas 4 nih, nanti bisa kepake sampai teman-teman nanti udah besar nih sampai kuliah atau kerja gitu ya teman-teman. Oke, nah pengertian kalimat efektif ini disusun sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Perhatikan penempatan tanda baca dan juga perhatikan pemilihan kata agar tidak berbelit-belit. Oke, lanjut ke ciri kalimat efektif. Ada 10 teman-teman, tapi Mas Iksan di sini juga kasih contoh biar teman-teman paham nih gitu setiap poinnya. Yang pertama, pilih kata yang tepat atau diksi. Nih, contohnya nih, Habibi menjadi tangan kanan Mas Reksa. Nah, tangan kanan di sini itu berarti orang kepercayaan, bukan berarti si Habibi ini jadi tangan kanannya Mas Reksa beneran gitu ya. Contoh lagi, Aura suka hedon. Nah, hedon ini tidak ditemukan di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, si hedon ini berasal dari kata hedonisme. Sebenarnya dia dari bahasa Inggris, tapi sudah diserap ke KBBI ya teman-teman, jadinya hedonisme. Artinya kata boros ini lebih cocok daripada hedon, atau sebenarnya hedon ini bisa digantikan dengan boros gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, unsur kalimat lengkap. Ingat nih teman-teman, ada subjek dan predikat. Subjek itu adalah yang melakukan perbuatan seperti ini nih. Habibi, nah ini yang melakukan perbuatan, Aura juga yang melakukan perbuatan, dan juga predikat yaitu perbuatannya. Langsung kasih contoh nih. Khairul makan. Dua kata ini aja udah membentuk kalimat ya teman-teman. Yang penting ada subjek, predikat, dan juga tanda baca ya, diakhiri tanda baca. Kalau misalkan yang ini salah nih teman-teman. Valen yang pintar. Nah itu hanya terdiri dari subjek. Kenapa ada subjek semuanya? Karena ada kata yang membuat semuanya subjek gitu teman-teman. Itu juga membuat semuanya subjek. Makan juga. Nah, makan ini mungkin kalau kita ngomong setiap hari biasa aja ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dalam penulisan bahasa Indonesia, kata makan ini kurang tepat karena hanya memuat unsur predikat aja, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kaidah penulisan sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 4, ada pemakaian huruf, ada penulisan kata, ada pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Lalu yang keempat, penekanan gagasan pokok kalimat. Pada intinya sebenarnya kalimat itu harus punya inti gitu ya teman-teman. Nah, oh iya tadi ada unsur baru namanya objek ya teman-teman. Jadi objek ini yang dikenai perbuatan. Lanjut, tidak mubazir kata. Nah, maksudnya ini pokoknya kita pakai kata untuk membentuk suatu kalimat dengan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada bentuk bahasanya konsisten, variasi struktur kalimat. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak cuma bikin kalimat, nggak harus subjek predikat aja atau subjek predikat objek aja, tapi di sini ada unsur baru nih teman-teman, yaitu keterangan. Nah, keterangan ini biasanya tentang waktu, tempat, dan lain-lain. Biasanya diidentifikasi dengan gampangnya itu ada kata depan nih teman-teman. Kalau misalkan ini ya keterangan tempat itu menunjukkan di-nya ini adalah menunjukkan keterangan tempat gitu. Lalu selanjutnya struktur bahasa dan gagasan penulis logis dan sistematis. Harus logis dan sistematis ya, teman-teman. Lanjut ke saling berhubungan atau koheran. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan bahas tentang elektronik ya teman-teman bahasnya elektronik. Tentang tanaman ya bahasnya tentang tanaman. Masa iya bahasnya tentang misal apa batu gitu kan nggak mungkin ya gitu. Jadi harus saling berhubungan. Lalu yang terakhir ada kalimat yang paralel. Lanjut ke syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan. Jadi kesatuan ini maksudnya adalah kalimatnya utuh dan padu satu sama lain. Harus memiliki subjek predikat, subjeknya tidak ganda, predikatnya tidak didahului kata yang ya, karena kalau misalkan didahului oleh kata yang itu akan membuat semua kalimatnya jadi subjek ya teman-teman. Lalu tidak ada kata penghubung antar kalimat pada kalimat tunggal, misalkan oleh karena itu, namun, oleh sebab itu, dan lain-lain.
Lanjut ke kehematan. Kehematan ini nggak boros kata ya teman-teman. Lalu ada kepararelan, kalimat yang berimbuhan, memiliki imbuhan yang sama. Lalu logis juga nih, harus logis ya teman-teman. Kata dan kalimat harus logis sehingga mudah dipahami. Lanjut, yang kedua terakhir adalah kepaduan. Jadi kepaduan ini adalah kalimat tersusun dari kata yang saling padu, lalu ada ketepatan, pemilihan kata yang tepat agar mudah dipahami. Wah, udah selesai teman-teman. Pokoknya sebenarnya di review ini pertemuan 4 kita tadi belajar tentang yang pertama puisi, yang kedua teks fiksi, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir kalimat efektif. Nah, Mas Reksa sebenarnya mau nekenin ke teman-teman di bab kalimat efektif ini, Mas Reksa berharap teman-teman paham bisa karena akan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman ke depannya. Oke, cukup sekian ya teman-teman dari Mas Reksa. Maaf kalau misalnya Mas Reksa masih kepanjangan jelasinnya atau ada yang bingung, bikin bingung atau ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Dan ini menandakan akhir dari paruh 2 pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman sama ini udah senang dan menjalani bahagia belajar bareng bersama Mas Reksa, dan Mas Reksa juga senang bisa nemenin teman-teman belajar. Oke, sekian dari Mas Reksa. Mas Reksa berharap semoga kita bisa berjumpa ya, bertemu di lain kesempatan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa nanti di kelas juga kita ketemu kok. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain ya teman-teman.